Sini ya bang. Satu, dua, mas. Lagi bapak. Bapaknya pegel. Korbannya. Iya. Saya taruh pak. Kalau pemirsa, tarung bebas pada organisir dilakukan di sebuah sekolah. Penonton harus membayar dan membeli tiket menonton adu jotos dua pria. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, setelah sempat dinyatakan hilang, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ditemukan tewas di dalam sumur tak jauh dari rumahnya. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga Nagari Bungo 50 Kota Sumatera Barat dikejutkan dengan peristiwa terceburnya Desmawati, ibu rumah tangga, ke sumur di dekat rumahnya. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga dan warga sekitar mencarinya sejak siang hingga malam. Tim SAR yang mendapat laporan segera berupaya mengevakuasi korban dari sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Kondisi sumur yang sempit sempat menyulitkan petugas. Jasad baru berhasil dievakuasi pada tengah malam. Tangis keluarga pecah saat jenazah berada di rumah duka. Ini sempat dinyatakan hilang dan ditemukan oleh warga di dalam sumur. Untuk evakuasi kami lakukan secepat mungkin bersama-sama dengan Damkar 50 Kota, Posar 50 Kota, masyarakat dan pihak Nagari. Pada TW Petugas menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, 3 bulan buron, pelarian residivis pencurian mobil berakhir di timah panas petugas. Pelaku dilumpuhkan lantaran berupaya kabur melalui atap rumah. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai rentetan tembakan peringatan di tengah malam. Penangkapan residivis pencurian yang berupaya kabur berlangsung dramatis, sempat diwarnai rentetan tembakan peringatan petugas. Mengetahui kedatangan petugas, CM alias Camat kabur dan bersembunyi di atap rumah warga di tengah malam. Pelaku akhirnya dilumpuhkan timah panas petugas. Dari penyidikan, pelaku kerap beraksi dengan modus pura-pura membeli mobil. Saat melakukan test drive, pelaku membawa kabur mobil korban. Dari catatan kepolisian, pelaku telah beraksi di 6 TKP. Terakhir, mengambil dan mengancam korban dengan meminta uang tebusan jika ingin mobilnya kembali. Kegiatan kejahatan yang dia sering lakukan yaitu dengan cara modus tipu gelap beli kendaraan. Jadi dia awalnya ingin membeli kendaraan, kemudian melaksanakan uji kendaraan. Pas pada saat uji tersebut meminta surat-surat, kemudian membawa kabur kendaraan yang dia mau beli. Yang dia lakukan, kami sudah mengantongi ada 6 TKP yang dilakukan dengan modus yang sama. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapores Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Berkendara dalam kecepatan tinggi, seorang pengendara motor terluka parah setelah menabrak trotoar jalan. Korban dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Warga Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan terkaparnya seorang pengendara motor. Kondisi korban luka serius di bagian wajah dan kepala setelah menabrak trotoar.
Kerasnya benturan membuat motor korban ringsek di bagian depan. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Kejadian berawal saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Bukit Keminting menuju Jalan Yosudarso Palangkaraya. Mendekati persimpangan, korban hilang kendali hingga menabrak trotoar. Dia di sana tuh kecepatan tinggi kan, kecepatan tinggi tuh sana sempat ngerem dia, ngerem, tapi ini karena kecepatan tinggi, nabrak ini trotoar. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, awasi selalu anak Anda saat bermain. Di Buleleng, Bali, seorang balita laki-laki terseret arus sungai saat bermain. Korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Duka menyelimuti kediaman I Gusti Putu Agung Riki Ananta Raina 4 tahun di Seririt, Bali. Anak satu-satunya dari pasangan Gusti Made Ardi Rena dan Kadek Rizky Vedayanti tewas di rumah sakit setelah sebelumnya terbawa arus sungai. Peristiwa berawal saat cuaca hujan, korban yang sedang bermain di sungai di belakang kamar kosnya tiba-tiba terbawa arus. Korban yang sempat ditemukan dalam kondisi lemas dan muntah-muntah sempat dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Kejadian tersebut diketahui orang tua dari teman korban. Anak saya nggak pernah berani biasanya kalau ada air besar itu, makanya mungkin ke warung gitu pikiran saya. Udah ada anak kecil nyari ke konsultan, nanti adiknya hanyut, kok punya anaknya, itu langsung dia nyari. Kasus ini mengingatkan kembali untuk selalu mengawasi buah hati saat bermain. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin melaporkan. Aksi pertarung bebas diduga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya viral lantaran terjadi pada sebuah sekolah. Layaknya pertandingan UFC, dua pemuda melakukan aksi tarung bebas. Di sekelilingnya nampak sejumlah warga yang membuat lingkaran. Aksi yang tanpa alat pengaman ini menjadi viral lantaran diduga terjadi pada sebuah sekolah di Jalan Incen Nurdin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Duel ini diduga dilakukan secara terorganisir lantaran terjadwal dan selalu muncul video terbaru dari sebuah akun media sosial yang diikuti ribuan warganet. Pertarungan bebas antara dua orang dan disaksikan oleh para penonton. Jadi kami di sini sedang melakukan penyelidikan terkait adanya video tersebut, apakah tempatnya ataupun orang-orangnya. Sampai sekarang tim kami sedang turun ke lapangan melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan kami bisa mengetahui. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, 8 pemuda ditangkap pada kasus tarung bebas di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku terdiri dari 2 pemuda petarung dan 6 penonton. Aksi pertarungan terjadi Senin malam lalu pada lahan kosong di Jalan Incen Nurdin, Makassar, Sulawesi Selatan. Hadiah Rp1,5 juta bagi pemenang menjadi daya tarik bagi peserta. Para pelaku terancam 1 tahun penjara. Malam kami sudah mengamankan kurang lebih 8 orang yang diduga sebagai petarung ataupun fighternya beserta penonton di beberapa tempat. Jadi sampai sekarang tim dari Polda, tim dari Polres dan dari Polsek tetap melakukan pengembangan terhadap kejadian ini. Untuk sementara tim sedang melakukan pencarian terhadap orang-orang lainnya dan terkait dengan panitia. Pemirsa, asik tidur siang, 2 komplotan pencuri spesialis pembobol rumah kosong dibekuk polisi. Pelaku ditangkap dengan diberi kejutan nyanyian ulang tahun oleh petugas. SL, pelaku pencurian spesialis pembobol rumah kosong ini kebingungan saat petugas menangkapnya dengan diiringi nyanyian selamat ulang tahun. Pelaku yang tengah tertidur pulas kaget dan hanya terdiam.
Pelaku ditangkap setelah aksinya mencuri di rumah tetangganya bersama rekannya terungkap. Keduanya membobol rumah dengan cara mencongkel jendela dan menggasak sejumlah barang dari dalam rumah. Pelaku mengaku dalam setiap aksinya, keduanya berbagi peran. Keduanya nekat mencuri karena kecanduan bermain judi online. Biasanya butuh uang untuk apa tuh? Main apa? Beli rokok, Nabung enggak? nabung, Sabu. game online, Jadi apa? game online. Main game online. Game apa yang dimainkan? Ini slot. Dari pemeriksaan modus pelaku mengincar rumah tetangganya yang tengah kosong ditinggal pergi. Salah satu tersangka ini Solihin memang adalah tetangga dekat si korban. Melihat situasi, dia melakukan aksinya pada saat penghuni rumah tidak sedang berada di dalam rumah dan ngajak temannya. Itulah yang terjadi. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti televisi Asyir Suryan. Keduanya pun masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 363 KUH Pidana dan terancam 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, ditinggal ibadah sholat, motor milik karyawan toko di Kota Medan dibawa kabur pencuri. Korban mendengar motornya dibawa kabur orang, namun tetap memilih melanjutkan ibadah. Pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di Kompleks CBD Polonia Medan, Sumatera Utara. Pelaku gunakan masker dan helm diduga agar wajahnya tak dikenali. Dalam waktu singkat, pelaku merusak kunci kotak sepeda motor lalu kabur. Korban saat itu sedang sholat sempat mendengar suara gas sepeda motor, namun tak menyangka motornya yang menjadi korban pencurian. Antar barang, jadi pulang saya jam 15.50, saya sempat naruhkan tempat bontot saya di dalam kereta. Itu saya masuklah ke atas sholat asar. Rupanya saya balik lagi, sebelum saya naik ke atas, kunci saya tinggal di bagasi. Saya ambil lah, turun membuka pintu, saya tahu udah nggak ada gitu Pak. Kayaknya 2 Pak. Korban melaporkan kehilangan ini ke kantor polisi, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Polda Metro Jaya meringkus 24 pelaku mafia obat COVID-19. Komplotan ini menjual obat terapi COVID-19 secara ilegal. Pelaku dijerat karena menimbun dan menjual ribuan butir obat melampaui harga eceran tertinggi. Polda Metro Jaya meringkus 24 pelaku mafia penjualan obat terapi COVID-19 yang diperoleh secara ilegal dan menjualnya dengan harga tinggi melampaui harga eceran yang ditetapkan. Dari pemeriksaan selama bulan Juli, komplotan pelaku telah menjual hampir 7.000 butir obat berbagai merek, diantaranya Avigan, Azitromisin, dan Ivermectin. Dari 24 pelaku, beberapa diantaranya merupakan apoteker dan perawat rumah sakit yang membantu memperoleh obat secara ilegal. Modus para pelaku dengan cara memasukkan resep dokter dan mengambil sisa obat dari pasien yang telah meninggal dunia. Pelaku menimbun dan menjualnya kembali dengan harga berpuluh kali lipat, bahkan salah satunya ada yang dijual seharga 40 juta rupiah. Apa jumlahnya nanti akan kasihkan. Dari sini kami mengamankan ada 24 orang, termasuk 1 perawat di sini. Ya, modusnya itu, modus mereka pelaku-pelaku ke-24 orang ini, pertama dia membeli obat-obatan tersebut dari apotik dan juga farmasi karena tahu itu harga standar negara itu. Tetapi dengan memalsukan resepnya. Ya, resep dokter ini dipalsukan karena dia juga bekerja sama, ada beberapa bekerja sama dengan pihak apotik. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis mulai dari pasal kesehatan hingga perlindungan konsumen dan terancam 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 dari rumah sakit kembali terjadi. Di Kabupaten Mokomogo Bengkulu, keluarga pasien mengambil paksa jenazah dan membawanya pulang dengan menggunakan motor. Aksi keluarga ini sengaja direkam dan viral di media sosial. Video amatir ini sengaja diambil keluarga pasien yang meninggal dunia di RSUD Kabupaten Mokomogo Bengkulu akibat terpapar COVID-19. Palu ada.
Dari rekaman terlihat jenazah dibawa keluar oleh pihak keluarga. Tidak hanya itu, jenazah bahkan dibawa pulang ke rumah duka dengan menggunakan motor. Dari keterangan video yang beredar, jenazah seorang wanita ini diambil paksa karena keluarga menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Pihak RSUD menolak mengantarkan jenazah bila dilakukan tanpa prosedur COVID-19. Pemerintah Kabupaten Mukomuko Bengkulu pun belum mau berkomentar mengenai masalah ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Dipicu emosi, seorang istri di Makassar menikam wanita yang dituding merebut suaminya. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi, tetaplah di Sergap.